ada kerumitan di antara hubungan PDI dengan Gerindra. Meskipun kita bersaudara, meskipun Pak Prabowo dan Bu Mega adik kakak, karena PDI Perjuangan sudah memutuskan Mas Ganjar, Gerindra sudah memutuskan Pak Prabowo. Ini kerumitannya. Tapi insya Allah, kalaupun kita tidak berbesan, nah, kita bertanding untuk bersanding. Tahun politik, semua hal pasti dikaitkan dengan politik. Tapi berkongres di tahun politik justru PDI Perjuangan mengambil tema mengatasi fakir miskin. Apakah ini karena sudah yakin akan menang atau bagaimana? Tapi yang kemudian di media yang muncul adalah bukan temanya. Yang menarik adalah kedatangan Pak Jokowi yang dikait-kaitkan dengan, oh ternyata Pak Jokowi sama Ibu Mega masih mesra. Kita akan cawe-cawe. Saya undang sahabat saya. Ini bukan cuma sahabat, ini keluarga. Keluarga saya. Bung Eriko Sotarduga. Ya. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Iya. Dan Andre Rosiade. Siap banget. Dari Gerindra. Ya, senior saya Pak. Iya itu dia. Nah kita lihat bentar, katanya ada gambar waktu itu suasana Pak Jokowi datang ke Raker. Coba nanti Bang Eriko baca-baca ininya. Jadi kata mereka mungkin bisa dibaca dari gestur. Kalau dari penjelasan kan sebetulnya masih kan gestur mungkin bisa dibaca. Di sekolah partai dia Bang. Di sekolah partai. Dulu kantor DPP kita. Iya. Sekarang menjadi sekolah partai. Iya betul. Hasan, Pak Karyoto, Pangdam, Kapolda, Mas Ganjar. Sedap. Oli langsingan ya Bang? Iya, udah lebih kurus beliau. Iya langsingan ya. Nah ini ya. Ini harusnya ada yang gandengan ya. Iya. Nah ini mau menggambarkan apa? Kedatangan Pak Jokowi ke sana itu karena memang partai pasti biasa mengundang presiden atau memang seperti tadi mau mementahkan isu-isu di luar, asumsi di luar bahwa Pak Jokowi dan Ibu Mega retak. Begini, Bung Latif Sregar, saya panggilnya Bung, walaupun sebenarnya kalau secara keluarga saya harus panggil Lai ke beliau ini. Susah di Sumatera ini pasti hula-hula ini ceritanya kan. Makanya tidak bisa juga terlalu bebas, harus agak serius memang menghadapi namanya orang yang kita tuakan kan begitu. Jadi memang sebenarnya Bung Latif Sregar, ini acara ini sebenarnya tertutup. Acara ini khusus untuk internal partai, tidak mengundang siapapun. Itu yang terjadi dan sangat dibatasi. Bahkan kami sendiri tidak membawa handphone di dalam ruangan, sama sekali tidak. Karena memang ini intinya bagaimana memberikan visi misi kepada calon presiden kami yang namanya Mas Ganjar. Nah untuk itu diundanglah kader-kader yang paling katakanlah yang paling berperan di partai ini. Nah salah satu dan yang paling utama dari kader ini adalah Bapak Presiden Joko Widodo sebagai kader utama partai. Itulah sebenarnya beliau diundang sebagai kader utama partai dan sekaligus sebagai pemimpin kita semua, Presiden Republik Indonesia. Itu yang makanya kita minta secara khusus. Kenapa tanggal 6, 7, 8? Tentu ini kan ditanyakan juga. 6, 7, 8. Memang ini angka yang bagus sekali. Nah kita melihat tanggal 6 ini adalah hari kelahiran dari Bung Karno. Dan tanggal 8 bulan Juni, Bung Latif dan juga adinda saya, Andre Rosiadi, itu adalah hari di mana berpulangnya almarhum Pak Taufik Kemas. Jadi kita bersyukur kita bisa menyelenggarakan Rakernas ini pada dua momen yang sangat penting ini. Nah, pada saat itu beliau datang. Dan memang kalau dilihat Bung Latif, pakaiannya Pak Jokowi pun pada waktu yang sebelumnya di acara ulang tahun partai katanya ini kan semua kata-katanya ini yang repot ini gestur kata katanya kurang merah pada waktu itu. Nah kalau saat ini memang ini bukan kita minta beliau seperti itu, kan tidak mungkin ini namanya presiden kita, terus kita minta pakaiannya lebih dominan, tidak, tapi kenyataannya memang dominan merah pada saat itu. Dan kami menyambut dengan baik sekali, kami sudah di atas semua, yang menyambut itu langsung Pak Sekjen dengan tadi yang tampil di dalam televisi. Nah dalam berlangsungnya ini, Bung Latif Sregar, Adinda Andre, ini berjalan dengan baik. Ibu Mega menyampaikan pidatonya, katakan bersharing gitu karena dua arah. Saya tidak bisa menceritakan, mudah-mudahan kan kemarin ada bocoran katanya begitu yang saya juga tidak tahu karena kalau kami tidak membawa handphone pada saat itu. Nah, beliau 1 jam lebih berbicara dan banyak berdiskusi langsung dengan kami dan juga dengan Bapak Presiden Joko Widodo.
menyampaikan dan itu disambut dengan sangat baik. Pak Jokowi kira-kira berbicara hampir 30 menit. Sesi pertama beliau menyampaikan hasil yang sudah dilakukan. Ya kalau kami menangkapnya ini sebagai katakan laporan pekerjaan beliau, pencapaian kepada masyarakat, teristimewa kepada kami di partai bahwa ini yang sudah beliau lakukan, pembangunan jalan desa. Nah ternyata Bung Andre yang disampaikan itu datanya tidak tepat. Ternyata pembangunan jalan desa itu kurang lebih, kalau saya tidak salah 311.000 kilometer jalan desa, jalan tol dan lain-lain. Laporannya lengkap secara ringkas. Nah bagian kedua, beliau menyampaikan mengenai apa yang harus dilakukan. Kenapa harus dilakukan ini pada saat mendatang itu Bung Andre, bahwa keberlanjutan pemerintah ini penting sekali. Kita punya waktu kurang lebih 13 tahun untuk menuntaskan. Nah, jadi pemimpin yang mengisi 13 tahun ke depan, berarti yang pemimpin periode ke depan ini harapannya 5 tahun, 10 tahun ini, itu sangat penting Bung Latif untuk mengisi dan mencapai nanti Indonesia Emas tahun 2045, bonus demografi dan lain-lain. Nah yang menarik, seksi ketiga. Sekali lagi ini bukan karena PD Perjuangan 3, nanti Bung Latif sama, kenapa sih ini Eriko ini selalu senang 3? Ya memang itu, saya tidak nambah-nambahin. Memang sesinya 3 ya? Iya. Nah inilah kalau udah emang jago Bang itu. Kalau udah orang Sumatera ini kumpul, ini sebenarnya jangan, kita ini sebenarnya lebih cocok di Lapo ini ya kan? Kayak Lapo ini. Cuman tadi kopinya rupanya belum ada nama sponsornya kan begitu. Sambil kita tunggu kan begitu supaya jelas juga bagi-bagi begitu kan. Nah, sesi yang ketiga ini yang menarik. Ini beliau menyampaikan masukan. Masukan terhadap kami di internal. Dan itu langsung dengan Ibu Mega dan kami semua. Nah, saya tidak tahu. Silakan tentu Bung Latif, Bung Andre, saya tidak bisa. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Seperti tidak ada sekat sama sekali. Beliau menyampaikan masukannya. Gini, Mas Ganjar ini punya segalanya. Bahkan lebih dari saya. Saya tidak nama-namanya. Ada kebetulan yang nggak tahu siapa yang merekam dan ada kelebihan yang saya sendiri tidak punyai. Bagaimana Mas Ganjar ini begitu cepat mengambil keputusan dengan baik, tegas, tetapi juga santun dan berdekatan dengan masyarakat. Gestur tubuhnya itu jauh lebih baik dari saya. Wah, beliau memuji langsung. Nah, inilah nilai lebih yang saya tidak punya di awal. Nah, ini tinggal bagaimana partai, bagaimana kita semua memaksimalkan ini. Nah, beliau memberikan masukan. Ini luar biasa, Bung Latif. Artinya di budaya kita, budaya timur ini, jarang yang seperti ini. Tapi disampaikan dengan kita pun dengan semangat. Bu Ketua Umum pun dengan semangat. Dan gesturnya. Sayang tidak ada rekamannya. Kalau ada, saya bisa melihat sendiri. Ada satu semangat bagaimana kita bersama-sama memenangkan ini. Apa yang beliau sampaikan? Bahwa untuk memenangkan ini, Bung Andre, kita harus bersama dengan partai lain. Itu beliau sampaikan itu. Kesolidan partai sudah jelas. Itu tidak usah lagi apa, karena itu internal kita. Visi misi itu penting. Tetapi bahwa kita harus mengajak partai lain. Sama dan sebangun dengan Ibu Mega, bahwa membangun Indonesia ini tidak bisa dengan hanya sendiri. Terutama untuk kita bekerja untuk masyarakat, terutama di dalam pemilu ini. Nah yang ketiga beliau sampaikan, kita juga harus sama-sama dengan relawan, dengan rakyat. Bahwa ini ada masyarakat yang juga tidak memilih partai, Bung Andre. Itu beliau juga sampaikan. Nah ini kita harus juga tidak memilih partai, artinya memilih presiden memilih saja. Presiden. Nah ini harus juga kita rangkul. Artinya mereka tidak terikat kepada partai begitu. Mereka ingin berperan langsung untuk mendukung calon presiden. Nah ini kita harus rangkul benar-benar dan ini harus kita daya gunakan. Nah sampai beliau banyaklah memberikan masukan mengenai pakaian, mengenai bagaimana membawakan ini yang sudah dipunyai Mas Ganjar ini bisa dimaksimalkan. Nah itulah sesi ketiga yang beliau sampaikan dan disambut dengan sangat meriah oleh kami semua dan Ibu Mega, Bung Latif, Adinda Andre itu menyampaikan ini yang harus kita tindak lanjuti bersama-sama dan juga mari Bapak Presiden Joko Widodo sebagai kader partai, mari kita ini dan beliau siap untuk berperan serta untuk membantu dan juga untuk mensupport sebagai pribadi tentunya bahwa ini adalah bagian daripada kaderisasi partai. Nah, pada waktu turunnya itu turun dari panggung itu, mungkin nanti Bung Latif bisa cari apanya itu. Saya beberapa kali lihat karena kami semua tidak punya itu. Turun dari tangga itu ya saya digandeng itu ya. Kan
ada pegangannya. Iya. Sebenarnya begini tepatnya, maaf. Di sebelah kanan railingnya itu, beliau turun megang di sebelah kanan, lantas tangan sebelah kirinya dipegang oleh Pak Jokowi. Bukannya artinya Ibu menyodorkan, kan kalau misalnya nyodorkan pegang tangan saya, kirinya, bantu saya pegang gitu. saya itu lain. Ini tidak, langsung Pak Jokowi mengambil tangan Ibu juga kaget, gitu ya. Turun bersama saya dan Ibu tersenyum. Buat kami itu momen yang mengharukan, ya, bahwa antara seorang kakak, seorang orang tua dengan penerusnya, antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi, dan di belakang Pak Jokowi ada Mbak Puan, dan di belakang Mbak Puan ada Mas Ganjar. Itu membuat kami semua Jadi sangat berbahagia. secara Kalau mau simbol, bicara jujur, hari itu pun selesai, udah siap kita bertempur. Gitulah. Artinya begitulah semangat yang ada pada saat itu. Nah, itulah yang terjadi pada saat itu, dan ya marilah kalau kita sama-sama mungkin berbeda melihat secara gestur, silakan saja. Ya. Tapi kami sebagai yang hadir di situ merasakan bahwa selesailah dugaan-dugaan itu udah habis itu ya, nggak ada lagi itu. saya pun jujur, Bung Atif, saya pun pikir dari mana dugaan-dugaan ini seperti itu. Karena kenapa? Saya yang tahu persis bagaimana Ibu Mega dan Pak Jokowi paling tidak sebulan sekali itu pasti bertemu. Kadang lebih sering karena diundang ke istana, kadang juga Ibu Mega diundang ke Istana Bogor, kadang Ibu Mega juga mengajak untuk makan bersama di Istana Batu Tulis, di tempat beliau, dan itu selalu menceritakan bertukar pikiran dengan Bapak Presiden Joko Widodo. Tapi ya namanya dunia politik kan boleh-boleh saja lah, baca-bacaan seperti itu kan, ya, ya. bacaan-bacaan atau apa. Tapi sekali lagi kami kemarin sudah menyelesaikan Penggorengan. menyelesaikan Rakernas. Satu hal yang kami sepakati itu juga kami selalu berbicara sama Adinda Andre. Apapun kompetisi tahun 2024 ini kita jalankan dengan riang dan gembira. Itu dia. Riang. Itu yang paling penting, dan itu ditanamkan pada kami, dan kami tahu juga di tempat Bung Andre juga seperti itu. Karena apapun kami ini, kalaupun nanti terjadi kompetisi, bahwa kita ini semua mau meneruskan dari pembangunan ataupun periodisasi yang sudah dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Sepakat lagi dari yang gembira. Tapi Bang Andre tadi ini udah menjawab bahwa tidak ada keraguan, tidak ada friksi antara Ibu dan Pak Jokowi. Cuman untuk Bung Andre sebetulnya yang nomor 3 tadi kalau nggak salah itu, bahwa mengendorse Pak Ganjar. Jadi Ganjar ini punya kelebihan, akan siap meneruskan. Ada masalah nggak dengan Gerindra endorse Pak Jokowi ke sana? Jadi gini Pak Jokowi ini kan kadernya partainya Bang Riko. Wajar beliau hadir dalam dalam Rakernas PDI Perjuangan. Iya. Tapi Bung Andre mungkin ini penting juga diterima kan, barangkali ada bayaran atau apa. Enggak, jangan gitu. Enggak, kalau memang ada kan, jangan ini. Coba dilihat dulu. Bung Andre, enggak ya? Udah 3 kali aku kena nih. Jadi gini Bang, jadi wajar Pak Jokowi datang ke acara PDI Perjuangan. Karena emang harus begitu kan. Iya. Dan soal menggandeng Ibu Mega, memang itu suatu keharusan. Ibu Mega ini kan orang tua kita semua. Iya. Pak Jokowi dianggap anak, dianggap adik oleh Ibu Mega. Tentu wajar Pak Jokowi melihat orang yang disayangi, orang tua beliau gandeng. Persis juga Pak Prabowo. Bu Mega kalau ketemu Pak Prabowo naik tangga, itu Pak Prabowo gandeng. Karena Bu Mega itu bagi Pak Prabowo seperti kakaknya. Itu sopan santun di luar politik lah udah itu ya. Bang, Pak Prabowo dan Bu Mega itu hubungannya seperti kakak dan adik gitu lah. Jadi kita berkomitmen ini, kalaupun kita tidak bisa bersama-sama, kita bertanding untuk bersanding, Bang. Itu komitmennya. Bahkan Pak Prabowo tuh ada keinginan bersama-sama rupanya. Ada lah, masa enggak ada? Tentu ada. Ada lah. Yang enggak ada. Bang, Abang bayangkan dalam berbagai rapat Pak Prabowo menginstruksikan tidak boleh menyerang kandidat siapapun. Kalau kalian enggak nurut sama saya, tidak ikuti instruksi saya, terus menyerang kanan kiri, keluar dari barisan saya. Itu tegas Pak. Tidak menyerang kandidat siapapun, artinya yang sana yang sini, bukan cuma satu kan ya. Betul. Jangan, karena beliau menyampaikan berulang-ulang kali, Mas Ganjar, Mas Anies adalah tokoh-tokoh terbaik bangsa. Sahabat-sahabat beliau yang beliau kenal, punya niat yang sama. Pak Prabowo, Mas Anies, Mas Ganjar itu punya niat yang sama untuk sama-sama bangun bangsa. Jadi lebih baik mari kita fokus
apa program kita itu disampaikan kepada rakyat. Bung Tanpa Latif, perlu ini nambahkan ya, saking dekatannya, ini boleh nanti dikonfirmasi sama Adinda saya Andre. Jadi 2019 itu kan kami bersaing begitu keras. Itu diundang Ibu, ini sampai diundang Ibu acara pencak silat, masih ingat? Oh iya, Adinda iya, Andre. iya, iya, Pencak iya. silat, dia apa? Saya tanya, Bu, Ibu dia datang. Benar Bu, benar. Tahu. Malah Pak, kita yang ini ya. Pak Prabowo sengaja tukar baju pakaian pencak silat. menyambut Ibu di mobil dan bergandengan tangan sampai ke ini. Itu dalam suasana bersaing yang begitu keras pada Habis saat itu. pilkada DKI kalau nggak salah. Yes. Jadi gini Bang, ini penting bagi bangsa dan negara kita. Kita harus mengedepankan tadi yang disampaikan Bang Eriko. Iya. Pemilu 2024 harus riang dan gembira. Pemilu 2024 tidak boleh ada polarisasi. Siapapun yang menang, kita dukung bersama-sama. Dan kami Pak Prabowo secara tegas menyampaikan, saya bersyukur bergabung dalam pemerintahan Pak Jokowi. Saya sudah melihat dalam 3,5 tahun itu Pak Jokowi bersungguh-sungguh membangun bangsa dan negara. Untuk itu saya pastikan saya akan melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi. Itu tegas Pak Prabowo. Melanjutkan pemerintahan satu hal, tapi kan ini Pak Jokowi Pak Prabowo udah 2 kali. Betul, Yang ketiga ini nggak pengen dia jadi nomor 1. Iya, beliau akan maju untuk nomor 1 Bang. Berarti kalau kemungkinan dia satu pasang dengan Ganjar udah nggak ada lah ya. Ya, jadi gini Bang, Bang, ada kerumitan. Jadi gini, maksudnya Bang Eriko ini Iya. Bang, ada kerumitan. Jadi komunikasi tentu akan dilakukan oleh Pak Prabowo dengan Bu Mega. Tentu Pak Jokowi, Bu Mega dan Pak Prabowo tentu akan mencari solusi. Ya, analisis saya nih ya. Saya menganalisis nih bahwa tapi seperti yang disampaikan Pak Sekjen saya, Pak Muzani, ada kerumitan di antara hubungan PDI dengan Gerindra. Meskipun kita bersaudara, meskipun Pak Prabowo dan Bu Mega adik kakak, karena PDI Perjuangan sudah memutuskan Mas Ganjar. Gerindra sudah memutuskan Pak Prabowo. Ini kerumitannya. Tapi insya Allah, kalaupun kita tidak berbesan, kita bertanding untuk bersanding. Itu prinsipnya bertanding Bang. untuk bersanding. Jadi begini, Bung Latif. Kalau nggak jadi bebesanan Jadi yang selama ini kita alami, artinya di dalam perkembangan yang ada ini, siapa yang tidak ingin bersama-sama? Oh, sangat berkeinginan. Tapi kami juga memahami. Saya pernah tanyakan sama Ibu Mega di Andre, bagaimana Bu kalau kita menjadi katakan menjadi yang nomor 2 seperti begitu? Kan beliau sampaikan. Itu sebelum deklarasi Pak Sebelum. Ganjar? Beliau menyampaikan begini, itu kan amanat Kongres RIku. Kita tidak bisa Harus sebagai pemenang pemilu harus. karena saya adalah yang ditugaskan menjadi ketua umum untuk menjalankan tugas itu. Kalau saya tidak melakukan itu, saya membuat satu kesalahan besar dan itu tidak baik bagi kader. Nah, begitu juga kami memahami betul untuk Adinda Andre, untuk Pak Prabowo, apapun ceritanya, beliau kan juga ini sudah yang keberapa. Memang itu kan wajar ada keinginan dan pada saat ini semua itu seolah-olah berjalan dengan baik. Nah, jadi ini pada saat ini nanti kan tentu akan ada bertemu. Ini kan waktunya masih panjang. Masih 5 bulan Masih lagi. 5 bulan lagi. Nah, di dalam dunia politik itu, politik kan the art of possibility. Tidak ada yang Kecuali tidak apa? mungkin. Kecuali menghidupkan orang mati. Ada itu kalimat. Jadi ya kalau kita di sini ya Bung Andre, janganlah Bung Latif nih manas-manasi ya kan. Kadang-kadang Aku hanya kami nggak panas yang manaskan nih ya. menyambungkan supaya memantik. Jadi gini Bang, kami berdua ini berkepentingan Bang. Bang Eriko sebagai kader Bu Mega, saya sebagai kader Pak Prabowo, kami ini berkepentingan untuk memastikan pemilu ini harus terjadi riang gembira, damai, tanpa polarisasi. Karena gini Bang, Pak Jokowi 10 tahun ini ini kan insya Allah sudah meninggalkan legacy yang luar biasa. Berulang-ulang kali beliau sampaikan bahwa 13 tahun ke depan ini adalah momentum kita untuk menjadi negara maju. Dari negara yang terperangkap dalam national income trap itu, kita keluar dan kita menjadi negara maju. Nah, untuk itu salah satu momentumnya pemilu 2024 itu harus berjalan secara lancar Bang. Ya, secara lancar, secara demokratis. Nah, dan saya rasa semua punya komitmen yang sama. Kalaupun endorse Pak Jokowi sudah pindah ke Pak Ganjar, tidak ada masalah. Pak Prabowo punya hubungan chemistry yang luar biasa dengan Pak Jokowi. Ya, sudah bertahun-tahun. Ya, saya tidak ingin berandai-andai. Tapi yang saya tangkap adalah Pak Prabowo berkomitmen akan
akan melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi. Dan itu disampaikan berulang-ulang. Abang bayangkan, ini waktu masih zaman COVID ini, tahun 2000 berapa ya? 2021 maksudnya. Pak Prabowo tuh mengumpulkan 20 orang kader Gerindra, anggota Dewan Pembina, kita rapat. Karena kita udah lama nggak rapat sama Pak Prabowo ya. Itu di situ disebutkan Bang, Pak Prabowo menyampaikan ke kita, saudara-saudara sekalian, saya ini 2021 sudah 2 tahun ikut Pak Jokowi. Ya, 2021. Iya, 2 tahun betul. Saya melihat betul. Beliau ini orang yang sungguh-sungguh bekerja. Ya, ini 2 tahun lalu kejadian ini. Sungguh-sungguh bekerja untuk bangsa dan negara. Jadi, saudara-saudara sekalian, saya minta saudara-saudara sekalian tegak lurus dengan saya. Karena saya tegak lurus dengan Pak Jokowi, saya minta kalian tegak lurus dengan Pak Jokowi. Kalau ada pemerintah yang kalian anggap tidak sesuai, tidak pas, tolong dikritik secara konstruktif dan sopan. Itu kalau dia kaitkan dengan kondisi sekarang, kalaupun itu nanti 2021. Pak Jokowi tidak mengendorse, tetap harus ke Pak Jokowi. Harusnya. Saya bilang tadi, jangan berandai-andai, Bang. Itulah, jangan berandai-andai. Nah, kalau saya bahasanya Adinda Andre bukan berandai-andai, jangan menduga-duga. Ya, walaupun nama saya Riko Sotarduga kan begitu. Kan sudah bilang di situ. Dia bilang Bang, sebentar, Bang. Ganjar. Riko Sotarduga tuh nomor berapa, Bang? Sotarduga itu tidak terduga. Jadi gitu, Bang. Jadi udahlah, kita sekarang nikmati pemilu yang damai, riang dan gembira. Siapapun yang menang, ya insya Allah semuanya tokoh terbaik bangsa. Itu yang harus kita kedepankan sekarang, kita kampanyekan kepada masyarakat dan juga ya kan dua belah pihak, ya mudah-mudahan 3 belah pihak sepakat bahwa yang kita munculkan adalah program-program Mas Ganjar, program-program Mas Anies, program-program Pak Prabowo. Itu yang perlu dilihat masyarakat. Untuk bangsa ujungnya. Saya kemarin Bang diskusi di salah satu TV swasta, baru tadi malam. Bagaimana salah satu penanggap pembicara itu mengingatkan bagaimana Pak Prabowo sering dikecewakan oleh Bu Mega dengan batu tulis lah, batu tulis apa itu. segala macam lah ya. Pak Prabowo mengajarkan sama kami, mikudur mendam jeruk. Yang lalu udah kita pendam. Kita ke depan baik-baik untuk kepentingan bangsa dan negara. Itu yang diajarkan Pak Prabowo ulang-ulang kali. Jadi nggak ada kekecewaan lah itu ya. Ada kekecewaan, Pak. Nah, menurut Bung Andre, siapa yang kemudian belakangan ini yang berusaha menarik-narik, memberi kesan bahwa Pak Jokowi marah dengan Pak Prabowo dan segala macam. Padahal kita lihat di Malaysia, mana gambarnya? Katanya ada gambar di Malaysia mesra banget Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu. Videonya banyak Bang kalau mesra itu. Mulai ini di Sangrila Dialog nih. Sangrila Dialog. Ini Sangrila Dialog. Ini yang soal gencatan senjata. Padahal sebenarnya ini kan sikap pemerintah tuh sudah clear dengan pernyataan Mas Pram, Seskap. Mas Pram kan sudah mengomentari. Jadi sebetulnya sebelum Presiden berangkat ke Malaysia, sebenarnya Mas Pramono Anung kan sudah mengomentari bahwa ini didasari oleh niat baik dan juga tanpa keinginan untuk melukai Ukraina dan Rusia. Sama sekali Mas. Sebenarnya pernyataan pemerintah itu sudah clear di pernyataan Seskap Mas Pramono Anung. Siapa yang berusaha membuat itu kemudian seolah-olah biar kelihatan berjarak? Ada nggak yang berkepentingan dengan itu? Saya nggak ingin mengomentari yang saya lihat bukan kader PDI Perjuangan. Tapi yang saya lihat mungkin tadi ada relawan yang aktif di media sosial gitu loh. Yang semacam tanda kutip diduga buzzer itulah. Berusaha untuk yang menjauhkan, berusaha membunyikan seakan-akan Pak Jokowi marah dengan Pak Prabowo. Dan itu kan terbantah sendiri bagaimana Pak Jokowi bertemu dengan Pak Prabowo, suasananya hangat riang dan gembira, begitu mesra gitu lah. Dan Pak Prabowo menjelaskan kepada Pak Jokowi, itu kan sesuai dengan petunjuk Bapak. Kalau ada rekamannya itu kalau Bang Latif dengar tuh secara ini itu terdengar. Pak Prabowo Pak Jokowi bilang, beres. Dan gitu menariknya besoknya di saat Pak Jokowi bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia, Pak Dato' Sri Anwar Ibrahim, Pak Jokowi kan mengenalkan satu persatu menteri. Pasti Pak Prabowo, ini sahabat baik Bapak. Langsung Pak Anwar bilang, iya saya kenal banget ini. Dan semua tertawa. Jadi memang sangat-sangat cair. Dan tidak ada masalah Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Karena Pak Prabowo itu tegak lurus dengan Pak Jokowi. Apapun yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu sesuai dengan
visi dan misi dan arahan presiden. Nggak ada yang di luar arahan presiden itu. Ini bukan manas-manasin ini. Ini udah baik-baik sebelumnya. tapi memantik. Pokoknya kalau nggak dipantik nggak seru, Bang. Nggak seru. Ya, bagaimana? Jaminan bahwa tidak ada dukungan ke sana itu ada. Begini, sebenarnya dalam hal ini saya sepakat sama Bung Andre. Kita tidak perlu menduga-duga hal ini. Karena kenapa? Sebenarnya itu kan sesuatu hal yang sangat wajar saja, Bung Latif, bahwa Pak Jokowi kan kader PDI Perjuangan. Dari awal, dari mulai wali kota. Bayangkan dulu sebagai beliau adalah pengusaha mebel yang dibawa ke PDI Perjuangan, diperkenalkan oleh yang namanya Pak FX Rudi dan juga Bupati Boyolali yang sebelum ini. Itu dibawa, diperkenalkan, dan mulai dari saat itulah bersama-sama. Bahkan perjuangan pada waktu memenangkan Pilkada Solo juga bukan hal yang mudah loh, Bung Latif. Yang pertama kali bukan yang kedua kali. Kalau yang kedua kali sudah jauh lebih mudah. Kemudian ke Jakarta dengan situasi yang demikian hangat. Bahkan waktu itu kita juga bagaimana situasi yang memang sebenarnya kemungkinannya sangat masih kecil. Kemudian dari situ menjadi calon presiden. Nah, sebenarnya kalau ini untuk menggambarkan sudah 25 tahun Pak Jokowi. Dari 2005. Jadi pasnya itu dari 2004 2005 ya, Pak. Jadi dari yang disampaikan tadi Bung Andre itu memang sudah benar. Artinya ya kalau di kami itu sebenarnya di Enos sebenarnya memang ya namanya kader ya seperti itu. Kalau kesini ada juga suara-suara. Sekarang begini, apa nggak sangat wajar? Coba ya, Bung Latif. Ini kita juga bagi kita semua yang mendengarkan, melihat nih, mempelajari ini. Indonesia adalah negara yang paling unik dalam berdemokrasi. Kenapa? Ini kita mulai. Pertama, menang pemilu tidak jadi presiden hanya ada di Indonesia. Itu terjadi di tahun 99. Itu nyata ya Bung Andre ya. Waktu itu Gerindra belum ada. Belum ada. Gerindra 2008. Nah, tahun 2009 kami 2009 atau 2014 kami menang pemilu. 2014 enggak ketua DPR. Tidak ketua DPR. Cuma ada satu di Indonesia yang tidak jadi ketua DPR. Nah, yang ketiga ini yang paling unik. Nanti dibilang lagi nomor PDI Perjuangan 3. Enggak. Baru cukup. Tambahnya satu lagi. Yang ketiga. Coba, begitu hangat kompetisi antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Ada di mana di dunia kompetitor yang demikian keras, demikian hangat, bisa diajak. Panggil jadi menteri. Bukankah ini mencerminkan luar biasa besar kebesaran hati Pak Joko Widodo, Bapak Presiden Joko Widodo. Dan kita juga harus sampaikan apa adanya. Luar biasa Pak Prabowo. Dalam hal ini untuk kepentingan rakyat Indonesia, dua orang yang demikian luar biasa lah pada waktu itu. Kami sama Bung Andre ini tiap hari dulu, jadi nggak usah dipanas-panas. Tiap hari dulu kami berantem. Tiap hari sampai stres. Pagi siang sore malam. Dan ketemunya di sini, di sini terus. Di sini ada. Kalau nggak di sini gedung sebelah. Di sini ada 3 stasiun, 4 stasiun televisi. Jadi tiap hari sampai bosan ngelihat Andre. Ngelihat Andre pun dari jauh udah jauh-jauh aja gini. Aduh, ampun. Dia lagi. Iya kan? Apapun makanannya, minumannya titik. Karena belum ada sponsor. Tapi boleh minum dulu lah. Boleh. Nah, jadi bayangkan yang saya sebut ketiga tadi. Pak Presiden Joko Widodo mengajak kompetitornya. Kita bayangkan lah ini kalau Presiden Joe Biden mengajak Donald Trump untuk jadi Menteri Pertahanan. Masuk di akal nggak itu? Nggak masuk. Kami sendiri awalnya Bung Andre, saya harus jujur di sini. Kecewa, marah. Nggak tahu lagi perasaan. Kalau lebih tepat kemarin sistem yang disebut Pak Jokowi itu nano strategi. Nggak boleh lah itu dibocorkan ya kan. Ini nano lah perasaan di dalam diri. Marah, mau marah nggak bisa marah, benar juga. Mau benar kemarin begitu pertempurannya, kan begitu kan? Masa tiba-tiba ini satu tiba-tiba begini kan begitu kan? Tiba-tiba sama Andre ini sama-sama. Ini. Nah, tapi ternyata betul nggak Bung Andre? 3 tahun setengah, hampir 4 tahun. Benar kok. Jadi gini Bang, namain Bang Eriko. Jadi bukan hanya di kubu Bang Eriko yang kaget dan kecewa. Kami pun juga kaget dan kecewa, Pak. Iya. Karena aneh, kenapa kita bergabung dengan Pak Jokowi? Tapi Pak Prabowo kan punya pemikiran ya. Enggak merasa kaget karena merasa mengkhianati orang yang sudah bertempur di bawah ini. Kita kan ingin menjadi oposisinya Pak Jokowi. Kalau saya Bang, jadi DPR jadi oposisi Pak Jokowi,
Oh, nyaring kita mungkin nyaring. mohon maaf Bang, mungkin lebih dahsyat dari Bang Fahri gitu. Gitu. Bisa setiap rapat pukul meja. Tapi aku lanjutkan lah. Tapi sebentar Bang, saya Bang. monggo. Izin dulu Bang. Iya. Jadi, tapi Pak Prabowo tuh kan melihat situasi 21 Mei Bang. Pak Prabowo tuh di lapangan melihat bagaimana ribuan pendukung beliau tergeletak, Bang. Berdarah-darah, lalu sesak nafas, pokoknya tergeletak lah korban gas air mata dan segala-galanya, luka, berdarah-darah. Beliau ke lapangan, dilihat langsung. Dia lihat bagaimana, lalu pas ketemu pendukungnya masih teriak, "Pak, kasih saya bom molotov, Pak. Pak, saya siap mati untuk Bapak." Di situ Pak Prabowo sadar bahwa ini nggak boleh dibiarkan. Ini berbahaya, Bang, bagi keutuhan NKRI kita. Jangan sampai ingin jadi presiden, ingin jadi pemimpin negara, kita menghalalkan cara-cara seperti itu. Di situ Pak Prabowo sadar. Semua pulang. Nggak boleh begini. Disitulah beliau berpikir kita harus lakukan rekonsiliasi. Dan itu saling bersambut. Pak Jokowi pun ingin rekonsiliasi. Pak Prabowo ingin rekonsiliasi. Nggak mungkin rekonsiliasi bisa berjalan kalau satu pihak. Alhamdulillah dua-duanya. Pak Jokowi punya kebesaran jiwa. Pak Prabowo pun juga. Akhirnya bersatulah beliau. Berrekonsiliasi. Muncullah persatuan Indonesia ini, Pak. Inilah modal kita, modal besar nih bangsa kita. Abang bayangkan, dengan persatuan dan rekonsiliasi ini modal kita menghadapi pandemi, Bang. Coba kalau masih gontong-gontongan. Nggak kuat kita itu. Mungkin kita banyak yang mati kali pas pandemi COVID. Tapi karena kita punya modal persatuan, pandemi kita bisa hadapi. Bahkan Indonesia ya salah satu negara yang dianggap luar biasa dan mampu oleh WHO dan negara-negara besar, Bang. Itu satu. Yang kedua, abang bayangkan, sekarang dunia ini dihantam krisis, Bang. Krisis ekonomi, krisis energi pangan, bahkan ketidakpastian perang Rusia dan Ukraina. Ini ancaman perang China sama Taiwan, Indonesia. Korea Utara dan Korea Selatan. Ya, Indonesia ini masih mampu menghadapi krisis, bahkan tumbuh loh 5,5% dibanding negara-negara lain yang masih negatif, Bang. Ini patut kita syukuri karena persatuan. Datang lagi telepon. Bahaya kali. Bahaya kali. Jelas namanya? Itu jelas. Bahaya kali. Bang, jadi itu Bang, itu modal rekonsiliasi yang sangat besar ini. Persatuan ini adalah modal. Ini Pak Prabowo dan Pak Jokowi terbukti bersatu, menjadi tokoh persatuan nasional. Nah, Bang, persatuan Pak Jokowi dan Pak Prabowo inilah yang diadopsi, mohon maaf Bang, oleh Malaysia tetangga kita. Abang bayangin, Pakatan Rakyat dan Barisan Nasional gontong-gontokan bisa bersatu dan mengantarkan Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri Malaysia ke-10. Itu mengadopsi persatuan dari Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Dukungan Pak Jokowi itu banyak memberi positif kepada Pak Prabowo. Sebulan terakhir tiba-tiba suara Pak Prabowo itu di survei-survei melonjak. Kata orang karena endorse Pak Jokowi. Tadi pertanyaannya, kalau ternyata endorse itu sudah diberikan kepada Ganjar, berarti kan apalagi pegang inilah mantik inilah memang untung ada kopi nih kalau jadi supaya Andre jangan kita nggak boleh terpancing ini kayak begini panas juga jadi Bang tentu ya Pak Prabowo itu di survei Oktober 2022 kan turun menjadi nomor 3 lalu itu menyadarkan pimpinan Partai Gerindra untuk melakukan evaluasi besar-besaran. Kita lakukan evaluasi, kita bikin rencana kerja dan kita eksekusi. Alhamdulillah mulai Desember, Januari, Februari, Maret, April dan seterusnya trennya naik terus. Nomor 1 kan? Ya, alhamdulillah kita syukuri. Tapi tentu sebagai pendukung Pak Jokowi, sebagai orang yang berkomitmen akan melaksanakan dan melanjutkan keberlanjutan pembangunan Pak Jokowi, tentu Pak Prabowo mendapatkan efek positif. Dari itu harus kita akui. Di luar kerja kami. Tentu ada faktor eksternal. Berarti kalau mau menang lagi kan berarti berharap faktor eksternal itu tetap ada bahwa memang dengan tingkat approval rating Pak Jokowi yang hampir 82% itu berimpact positif kepada PDI Perjuangan, kepada Gerindra, karena kami berdua partai pendukung beliau, lalu berimpact positif kepada Mas Ganjar, kepada Pak Prabowo karena dianggap oleh masyarakat dua tokoh ini adalah tokoh yang bisa melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi. Jadi begini, itu harus kita akui, Bang. Artinya diharapkan juga faktor eksternal Pak Jokowi itu. Dan Pak Prabowo sudah menyampaikan komitmen yang jelas bahwa beliau akan melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi. Itu komitmennya, Bang. Jadi kan sudah dibilang, apakah kita berjodoh, bisa berbesan dengan PDI Perjuangan atau tidak, itu urusan nomor 12. Yang jelas kita berkomitmen
kalaupun tidak bisa berbesan, kita bertanding untuk bersanding. Untuk bersanding. Yang kedua, komitmen akan melanjutkan keberhasilan Pak Jokowi akan dilakukan oleh Pak Prabowo secara terang-benderang dimanapun beliau selalu menyampaikan itu secara terang-benderang dan tegas. Itulah Pak. Jadi begini Bung Latif, kalau saya melihatnya, ini masih lama Bang. Ini bos-bos nelfon nih Bang. 5 menit lagi. Disampaikan Bung Andre tadi benar sekali. Jadi kan tingkat approval rate, tingkat popularitas Pak Presiden Joko Widodo, tingkat yang dihargai oleh masyarakat itu hampir 80%. Coba kalau kita perhatikan, katakanlah koalisi, kalau kita sebut kerjasama yang di luar kita ya, di luar yang melanjutkan katanya perubahan itu. Antitesa Pak Jokowi. Kurang lebih 20% juga. Coba perhatikan. Nah yang tadi 70 sekian persen, hampir 80% terbagi antara kami. Nah di kami Bung Latif jangan lagi dikompori. Kalau cerita endorse, beliau adalah Bapak Presiden Joko Widodo adalah kader PDI Perjuangan. Tapi hubungannya dengan Pak Prabowo, dengan Pak Jokowi. Tadi saya sudah katakan, dua orang yang kompetisi. Bayangkanlah Presiden Joe Biden sama Donald Trump bisa bersama-sama. Masuk di akal nggak itu? Nah ini kejadian yang sungguh luar biasa. Itu kebesaran hati Bapak Presiden Jokowi dan kebesaran hati dari Bapak Prabowo, dari kedua belah pihak. Jadi di sini kami sebagai kader tentu bersama-sama. Tetapi beliau menghargai tentu sebagai yang tadinya sudah berkompetisi demikian hangat dan sekarang bersama. Apalagi Pak Prabowo berkomitmen untuk meneruskan dari pekerjaan yang sudah dilakukan oleh Bapak Presiden. Dan menarik Bang, di acara MNC Forum ya di sini Pak Prabowo kan sudah menyampaikan Indonesia tuh harus punya demokrasi yang khas. Khas Indonesia itu apa? Khas Indonesia itu kita tidak usah saling menjelek-jelek. Ya, kita khas Indonesia adalah demokrasi yang yang saling menunjukkan keberhasilan dan program tanpa perlu menjelek. Itu disampaikan di MNC Forum. Bahkan di saat Bang Eriko melakukan rakernas di di sekolah partai di Lenteng Agung. Ya, di Lenteng Agung kami juga mengadakan taklimat ketua umum di hari yang sama. Dan di situ sampaikan, kenapa kita adakan hari ini? Karena hari ini adalah hari kelahiran Bung Karno. Itu tanggal 6 Juni di Dharma Wangsa kita mengadakan. Bagaimana secara mendadak ketua DPD Gerindra se-Indonesia dikumpulkan, pengurus DPP, anggota Dewan Pembina, anggota DPR RI, fraksi Gerindra semua dikumpulkan oleh Pak Prabowo. Satu hari langsung dikumpulkan dan di situ beliau menegaskan. Pertama acaranya hari ini adalah hari kelahiran Bung Karno. Yang kedua, beliau tegaskan lagi Pak, kita tidak boleh menyerang siapapun. Tidak boleh menyerang. Diulang-ulang, kalau Anda tidak ikut ini, berarti Anda bukan barisan saya. Silahkan keluar dari Partai Gerindra. Ini bukan mau menyerang kiri kanan, tidak. Tapi kan ini menyerang atau ngompori Pak. Pak Jokowi, Pak Prabowo kan calon hari ini yang rame 3. Nah, kalau PDI Perjuangan berharap 2 saja yang maju berkompetisi atau tetap 3? Begini, Bung Latif, apapun ceritanya nanti masyarakat rakyat yang menentukan. Tentunya partai-partai ini akan melihat ke sana. Kalau sekarang kan 3, walaupun sebenarnya secara hitungan matematis masih bisa 4. Masih bisa. Masih bisa 4. Tetapi silakan saja, kan masih banyak penjajakan. Tetapi yang kita sadari bersama, ini pembelajaran buat kita semua, bahwa rakyat ini sudah sangat cerdas. Mereka memilih, ada semacam bonus lah, katakan begitu, bagi partai yang memberikan kadernya untuk menjadi calon presiden atau calon wakil presiden. Itulah kenapa kami sangat berkepentingan, begitu juga Bung Andre sangat berkepentingan untuk maju. Begitu juga dengan partai-partai lain, kalau memang tidak memungkinkan jadi capres, jadi calon wakil presiden. Nah, di sini, di proses ke depan ini, nanti akan makin terlihat bahwa ini akan terjadi pengerucutan. Dengan apa? Dengan memasang-masangkan ini. Ya, kalau kami sih sama Bung Andre, ya supaya diundang lagi nanti di acaranya cawe-cawe ini kan. Kalau enggak nanti ya cuman sekali itu. Jadi tidak bisa juga kita buka secara keseluruhan. Kalau dibuka sekarang Bang, Abang nggak ngundang kita berdua lagi. Nggak seru lagi ya Bang. Terakhir. Apa Bang? Kalau sudah capresnya udah jelas, kata orang kan penentuan cawapres juga berpengaruh untuk kemenangan. Jadi gini, mungkin nggak suatu saat Anies dengan Prabowo? Jadi gini Bang, Pak Prabowo ini berkomitmen akan melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi. Bukan antitesa Pak Jokowi. Itu satu. Itu jelas ya Bang? Jelas. Yang kedua, bilang perubahan jangan berharap jadi cawapres Prabowo. Kami berkomitmen melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi. Itu satu. Yang kedua,
urusan presiden dan wapres di koalisi kami tentu akan dibicarakan oleh Pak Prabowo dengan Gus Muhaimin. Kalau istilah sekjen Partai Gerindra, Gus Muhaimin itu adalah pemegang kunci Inggris cawapresnya Pak Prabowo. Tapi saya akan sampaikan secara tegas, sampai saat ini kita bicara dalam acara cawe-cawe ini, calon wakil presiden ataupun kandidat terkuat calon wakil presiden Pak Prabowo adalah Gus Muhaimin. Oke, sedap kalau gitu. Kalau Ganjar? Sudah kuduga ini nggak perlu menduga. Kata Ibu Mega tadi, sabar tunggu aja. Betul ya Bang? Nanti kata Bang Eriko, dia ditanya cawapresnya. Aku nggak adil kali katanya nanti. Nggak ada seperti itu. Ini nggak ada cerita adil. Makanya Nggak ditanya, adil ini. biar Ini bagian pemantik itu tadinya ini yang paling pas itu. Nah kalau saya jawab saja. Itu memang masih perlu waktu. Saya harus jujur menyampaikan itu yang disampaikan di internal kami juga di dalam pembahasan kemarin juga di Rakernas seperti itu. Bahwa ini masih banyak calon-calon. Bayangkan dari kami saja sudah ada 10. Dari P3 yang sudah bekerja sama ada 4. Dari Hanura saya belum tahu. Jangan lupa Perindo juga udah masuk. Inilah tidak sabarnya. Saya udah menduga ini Bung Latif Sregar ini nggak sabar. Nggak mungkin. Pasti kita sebutkan tempat kita di sini. Nggak mungkin itu. Ya. Perindo berapa? Ada partai yang dukung nggak disebut-sebut sampai sekarang. Iya, satu lagi. PAN kan sudah menyampaikan ada calonnya. Nah itu silakan saja. Nanti siapa yang... Dan terakhir, mengenai Perindo, tadi sudah ditandatanganin katakan kesepahaman dalam mitra kerjasama. Nah, tapi saya belum tahu. Apakah Perindo mempunyai calon wakil presiden yang akan diajukan? Nah, ini saya belum mendapatkan info yang valid. Mungkin nanti malam pas makan malam. Nanti malam makan malam nanti disampaikan ya saya tidak tahu kan begitu kan tidak baik untuk menduga-duga. Mendahului dan menduga-duga. Iya, seperti itu. Suasananya riang gembira, mungkin seperti inilah politik Indonesia ke depan. Jadi nanti pemilunya harus berjalan dengan riang yang dan gembira. ini pesta rakyat Indonesia. Dan apa satu lagi tadi? Bertanding untuk bersanding. Gitu. Sampai di sini cawe-cawe. Untuk Indonesia yang lebih baik. Latif Sregar pamit. Siap, pamit. Assalamualaikum. Bang. Ngeri kali.